Sejenak melupakan tentang riuhnya permasalahan keluarga yang dulu tampak harmonis, Rajendra justru tengah merasakan hal yang sedikit berbeda. Meskipun badai besar baru saja menerpa dirinya, menghantam impian yang ia bangun dengan susah payah, ia masih bisa tertawa. Ia tetap menemukan kebahagiaan, karena dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa mendukungnya, bukan justru menambah beban di kepalanya. Tepat pukul 4 sore, Rajendra sudah berdiri tegak di depan gerbang utama kampus, menunggu sang istri tercinta, Aruni Giova Anderson. Motor yang biasa ia pakai, terparkir rapi di pinggir jalan, sedikit menepi dari keramaian lalu lalang kendaraan. Matanya lurus menatap gerbang, tak sabar melihat sosok yang selalu berhasil membuat hatinya menghangat. Dari tempatnya menunggu, ia sudah bisa menyaksikan sang istri berjalan keluar dari dalam kompleks kampus. Langkah Aruni terlihat cepat, dengan wajah yang sedikit cemberut. Sebuah pemandangan yang tak biasa, sebab biasanya Aruni selalu menyunggingkan senyum cerah saat melihatnya. Rajendra tahu ada yang tidak beres. Begitu Aruni sampai di depannya, tanpa basa-basi ia langsung melayangkan protes. "Ih, kok enggak masuk? Capek tahu harus jalan ke sini," sungut Aruni, bibirnya sedikit mengerucut lucu. Dia tampak tidak terima lantaran sang suami hanya menjemputnya di depan gerbang, tidak seperti biasa yang selalu menunggu di lobi gedung perkuliahan atau bahkan di depan kelasnya. Rajendra hanya mengangkat bahu, ekspresinya datar. "Nggak diizinin sama satpam, mau gimana lagi?" jawabnya santai. Ada sedikit nada geli dalam suaranya, seolah ia menikmati ekspresi kesal Aruni. Aruni menyipitkan mata, raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. "Ih, masa iya nggak diizinin? Kakak kan selalu masuk ke dalam." "Nggak tahu, kakak juga bingung," jawab Rajendra. Kali ini ia berusaha menahan senyumnya agar tidak terlihat sedang menggoda Aruni. Dia menjawab tanpa merasa bersalah sedikit pun, seolah memang ia sendiri tak mengerti alasan di balik larangan satpam. Aruni yang mendengar penjelasan sang suami tidak serta-merta menyalahkan satpam kampus. Firasatnya mengatakan ada yang aneh. Dia justru memerhatikan penampilan Rajendra dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya dimulai dari atas. Kemeja putih yang dikenakan Rajendra memang cukup pantas, terlihat rapi dan bersih. Lengan kemeja yang digulung sebatas siku menonjolkan otot-otot lengannya yang kencang. Wajahnya yang tampan dengan rahang tegas dan rambut hitam sedikit berantakan masih terlihat memesona seperti biasa. Namun, begitu pandangannya turun ke bawah, melewati pinggang Rajendra, barulah Aruni mengernyitkan dahi. Matanya membulat sempurna saat melihat pilihan bawahan suaminya. Bukan celana panjang yang biasa Rajendra pakai, bukan pula celana pendek kasual yang biasa ia gunakan untuk bersantai. Yang dia lihat hanyalah boxer bermotif karakter kartun kotak berwarna kuning yang mencolok itu. Seketika Aruni mengerti. Paham betul apa alasan satpam melarang Rajendra masuk ke dalam area kampus. Wajahnya langsung memerah, antara malu, kesal, dan geli. "Hadah, kakak lupa pakai celana apa sengaja keluar jemput aku pakai boxer begini?" "Hah?" seru Aruni, suaranya sedikit tertahan karena menahan tawa yang siap meledak. Dia langsung menutup wajahnya dengan sebelah tangan, merasa jengah dengan pandangan beberapa mahasiswa lain yang kini juga mulai memerhatikan Rajendra. Aduh! Mata Rajendra seketika membulat sempurna tatkala mendengar ucapan Aruni. Jelas dia terkejut, seperti baru saja dihantam kenyataan. Perlahan, ia melirik dirinya sendiri, menunduk melihat bagian bawah tubuhnya. Dan sungguh, dia baru sadar bahwa ia memang lupa memakai celana setelah sebelumnya sempat bersantai beberapa saat di kamar, mengenakan boxer favoritnya, dan langsung bergegas menjemput sang istri tanpa mengecek penampilannya lagi. Wajahnya yang tadi tenang seketika berubah pucat pasi, kemudian memerah menahan malu yang luar biasa. Dia membuang pandangan ke segala arah, merasa canggung dengan tatapan-tatapan penasaran yang kini tertuju padanya.
Sial, bisa-bisanya ia melakukan kecerobohan sebesar ini. Dan di detik itu pula, Rajendra benar-benar sadar. Kesadaran itu menghantamnya seperti ombak besar yang tiba-tiba menerjang. Dia bukan menjadi pusat perhatian karena ketampanannya yang memukau, bukan karena aura misterius yang biasa dia pancarkan, melainkan karena penampilannya yang aneh. Sangat aneh, bahkan bisa dibilang memalukan. Bisik-bisik yang tadi ia dengar, tatapan-tatapan yang ia tangkap, kini terasa begitu jelas maknanya. Beberapa mahasiswa bahkan terang-terangan menahan tawa, sementara yang lain sibuk berbisik sambil menunjuk ke arah celana boksernya. Wajah Rajendra yang tadinya hanya memerah tipis, kini terasa panas membara hingga ke telinga. Rasa malu yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Dia ingin sekali menghilang ke dalam tanah saat itu juga. Bagaimana bisa ia, seorang Rajendra, yang selalu menjaga citra dan penampilannya, melakukan kecerobohan fatal seperti ini? Ini lebih memalukan daripada kafe miliknya yang terbakar. Tanpa pikir panjang, tanpa memedulikan tatapan geli Aruni atau bisik-bisik di sekelilingnya, Rajendra bergegas meraih tangan Aruni. Genggamannya erat, seolah ingin segera menarik Aruni menjauh dari tempat yang kini terasa seperti panggung komedi bagi dirinya. "Ayo, cepat naik!" Desisnya, suaranya sedikit tercekat menahan malu. Tanpa menunggu lama, Rajendra terus melajukan motornya dengan kencang, seolah sedang dikejar hantu. Angin menerpa wajahnya, namun ia tak merasakan dingin, hanya panasnya rasa malu yang membakar. Dia membelah jalanan kota, melewati kemacetan dengan lincah, tak sabar ingin segera tiba di rumah dan berganti pakaian yang layak. Pikirannya kosong, hanya fokus pada kecepatan dan keinginan untuk segera sampai. Setelah beberapa menit perjalanan yang terasa seperti balapan liar, motor Rajendra akhirnya berhenti mendadak di depan gerbang rumah mereka. Dengan napas terengah-engah, ia mematikan mesin motor. Saking paniknya, ia bahkan tidak sadar bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih konyol lagi saat ini. "Ayo, cepat turun!" Serunya tanpa menoleh, tangannya terulur ke belakang seolah ingin membantu Aruni turun dari motor. Namun, tangannya hanya menggapai udara kosong. Rajendra mengerutkan kening. Ia merasa aneh. Kenapa Aruni tidak bergerak? Kenapa tidak ada respons? Ia mencoba lagi. "Aruni, kenapa diam saja? Ayo turun." Masih tidak ada jawaban. Keheningan di belakangnya terasa begitu pekat. Perlahan, Rajendra menoleh ke belakang. Matanya membulat sempurna. Jok belakang motornya kosong melompong, tidak ada Aruni di sana. Rajendra terdiam, otaknya mendadak blank. Dia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Aruni tidak ada. Bagaimana bisa? Dia merasa Aruni tadi naik bersamanya. Atau tidak? Panik. Rasa panik yang jauh lebih besar dari rasa malu tadi langsung menyerbu Rajendra. Wajahnya yang tadi memerah karena malu, kini berubah pucat pasi. Dia baru sadar, saking terburu-buru dan paniknya, ia melupakan satu hal penting, Aruni mungkin tidak sempat naik sempurna, atau bahkan mungkin ia terlalu cepat menggas motornya hingga Aruni terjatuh. Wah gawat, tamat riwayatmu kali ini, Rajendra. Kelakuan, sebanyak apa yang dia pikirin sampai lupa pakai celana. Dalam kesendirian, Aruni bermonolog. Suaranya berbisik pelan, nyaris tak terdengar, namun kekesalannya terasa begitu nyata. Dia masih berdiri di depan gerbang kampus yang kini mulai sepi, matanya melotot tak percaya menatap punggung Rajendra yang semakin menjauh bersama motornya. Laki-laki itu benar-benar melajukan motornya seperti kesetanan, tanpa menoleh sedikit pun, tanpa menyadari bahwa sang istri semata wayangnya itu masih tertinggal sendirian. Sedikit banyak Aruni sebenarnya bisa menerka bahwa mungkin saja Rajendra banyak pikiran. Musibah yang menimpa kafenya dan permasalahan keluarga yang rumit pastilah menguras energinya. Apa yang terjadi padanya memang tidak main-main dan wajar saja sampai tidak fokus begitu.
Tapi, di antara banyak kejadian, kenapa harus lupa pakai celana? Begitu pikirnya yang benar-benar bingung. Bahkan Aruni tak habis pikir, suaminya bisa-bisanya terburu-buru hingga melupakan hal sepenting ini, dan yang lebih parah, dia melupakan dirinya. Sungguh membagongkan. Aruni menghela napas panjang, berusaha meredakan detak jantungnya yang masih berdebar akibat kaget dan kesal. Dia memperhatikan beberapa mahasiswa yang tadi sempat melirik ke arah Rajendra dan kini masih sesekali mencuri pandang ke arahnya dengan tatapan geli. Wajah Aruni kembali memerah. Rasa malu itu menular. Bagaimana tidak? Suaminya sendiri yang menciptakan drama, lalu meninggalkan dirinya di tengah keramaian. Rasanya ingin sekali Aruni menendang ban motor Rajendra saat itu juga jika suaminya masih ada di hadapannya. Masa ia harus pulang naik ojek? Gumamnya, membayangkan betapa malunya jika harus menunggu ojek di tempat yang sama setelah kejadian tadi. Apalagi dia sendiri masih merasa jengah dengan pandangan orang-orang. Untungnya, tak jauh dari gerbang kampus, ia melihat sebuah taksi melintas. Tanpa pikir panjang, Aruni segera melambaikan tangan, berharap taksi itu mau berhenti. Beruntungnya, taksi itu menepi tak jauh darinya. Dengan langkah cepat, ia segera membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Sepanjang perjalanan, Aruni terus merenung. Perasaannya campur aduk antara kesal, geli, dan sedikit khawatir. Kesal karena kelakuan Rajendra yang ajaib, geli karena mengingat ekspresi panik suaminya saat menyadari kesalahannya, dan khawatir dengan kondisi Rajendra. Sejak awal bertemu, ia sudah tahu Rajendra adalah tipe orang yang sangat peduli penampilan dan citra diri. Kejadian memalukan ini pasti sangat memukul egonya. Aruni menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap pemandangan kota yang bergerak cepat. Dia tahu, di balik semua kecerobohan dan tingkah konyol Rajendra, suaminya pasti sedang dalam tekanan yang luar biasa. Mungkin ini adalah caranya, atau efek samping dari semua beban yang dia pikul, yang membuatnya bertingkah di luar nalar. Namun, tetap saja, meninggalkan istrinya di gerbang kampus setelah membuat kekacauan, itu benar-benar di luar dugaan Aruni. Akan kuberi perhitungan setibanya di rumah nanti, batin Aruni, bibirnya sedikit menyunggingkan senyum tipis. Kali ini, senyum itu bukan karena geli, melainkan karena ia sudah membayangkan bagaimana ekspresi Rajendra saat tahu ia pulang sendiri dengan taksi. Pasti suaminya akan lebih panik lagi. Biar saja, itu balasan setimpal karena sudah membuatnya malu di depan umum dan meninggalkannya begitu saja. Setibanya taksi di depan gerbang utama, Aruni segera membayar ongkos dan melangkah keluar. Rasa gerah akibat perjalanan dan emosi yang menguras tenaga membuatnya ingin segera sampai di rumah dan membersihkan diri. Namun, begitu ia melewati pos keamanan, satpam yang sudah akrab dengannya langsung menyapa dengan raut wajah sedikit heran. Non Aruni. Kok pulang sendirian? Tadi Den Rajendra sudah balik lagi loh. Aruni mengernyitkan dahi, langkahnya terhenti. Oh iya. Beneran begitu, Pak? Tanyanya, memastikan. Dalam hati dia menduga Rajendra pasti sudah menyadari kesalahannya dan kembali mencarinya. Pria berkumis tebal itu mengangguk mantap. Iya, Non. Tadi kelihatannya panik sekali. Langsung putar balik setelah sampai sini, jelasnya, sembari terkekeh pelan. Coba ditelepon, Non. Iya deh, nanti saya telepon, ucap Aruni sembari tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan ekspresi panik Rajendra saat tahu ia tidak ada di jok motor. Ini pasti akan jadi bahan ledekan Aruni sampai beberapa hari ke depan. Begitu pintu rumah terbuka, hawa sejuk pendingin ruangan langsung menyambut Aruni, sedikit meredakan gerah yang ia rasakan. Dia melangkahkan kaki menuju kamar tidur mereka, niatnya ingin segera menghubungi Rajendra begitu ia meletakkan tas. Pandangan Aruni menyapu sekeliling kamar, mencari ponselnya yang tadi sempat ia masukkan ke dalam tas.
Namun, saat matanya melirik nakas di sisi ranjang Rajendra, ia melihat sebuah benda familiar tergeletak di sana. Sebuah ponsel hitam dengan casing abu-abu yang sudah dikenalnya, itu ponsel Rajendra. Dia lupa bawa HP ternyata, ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kali ini, nada suaranya tidak lagi menunjukkan kekesalan, melainkan sedikit geli bercampur rasa tak percaya. Astaga, seberapa parah Rajendra panik sampai-sampai melupakan benda sepenting ini. Ini benar-benar di luar kebiasaan suaminya yang selalu terorganisir. Aruni mengambil ponsel Rajendra, memegangnya sebentar, lalu meletakkannya kembali. Dia tidak begitu ambil pusing dan lebih memilih bersiap untuk membersihkan diri. Firasatnya mengatakan bahwa Rajendra pasti akan kembali menjemputnya ke kampus. Dan sewaktu tidak menemukan dirinya di sana, sudah bisa dipastikan Rajendra akan segera pulang ke rumah. Dia membayangkan Rajendra yang kini mungkin sedang mondar-mandir di depan gerbang kampus, kebingungan mencari istrinya yang sudah melenggang pulang dengan taksi. Pemandangan itu, entah mengapa, terasa begitu lucu dalam benaknya. Hahaha, biarin aja lah. Salah sendiri, kenapa juga keluar rumah pakai acara lupa pakai celana kayak batita. Di saat Aruni sedang asyik membersihkan diri, Rajendra justru tengah dilanda kepanikan yang luar biasa. Setelah menyadari bahwa jok belakang motornya kosong melompong, otaknya langsung macet. Wajahnya yang tadi memerah karena malu, kini berubah pucat pasi, digantikan oleh rasa takut yang mencekam. Dia berbalik arah secepat kilat, motornya meraung kembali menyusuri jalan yang baru saja ia lalui. Pikirannya kalut, berbagai skenario buruk berkelebat di benaknya. Aruni jatuh. Terluka parah. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Hati Rajendra mencelos membayangkan kemungkinan itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia sebodoh ini? Saking paniknya dengan urusan boxer memalukan, ia sampai melupakan istrinya sendiri. Matanya menyisir setiap jengkal trotoar, setiap sudut jalan, mencari-cari keberadaan Aruni. Dia bahkan sempat menghentikan motornya di beberapa titik keramaian, menanyakan kepada orang-orang yang lewat. Namun, tidak ada satupun yang memberinya petunjuk. Kebingungan dan kekhawatiran Rajendra semakin menjadi. Dia sampai di gerbang kampus lagi. Napasnya terengah-engah, bukan hanya karena memacu motor dengan kecepatan tinggi, tetapi juga karena cemas yang mencekik. Gerbang kampus sudah mulai sepi, dia turun dari motor, berlari kecil ke pos satpam. "Pak, lihat istri saya nggak? Tadi dia di sini, saya jemput," tanya Rajendra dengan suara terputus-putus, nyaris seperti orang kehabisan napas. Satpam yang tadi melarangnya masuk menatap Rajendra dengan ekspresi geli, tapi kemudian berubah prihatin melihat wajah panik pria itu. "Oh, si cantik Aruni. Tadi sudah pulang, Mas." "Naik taksi," jawab Pak Satpam santai, seolah tak ada yang aneh. Naik taksi. Rajendra memekik tak percaya. Otaknya membutuhkan beberapa detik untuk memproses informasi itu. Jadi, Aruni baik-baik saja. Dia tidak jatuh. Dia tidak dilarikan ke rumah sakit. Tapi, kenapa naik taksi? Dan kenapa dia tidak menghubunginya? Seketika, rasa lega bercampur kesal menyeruak dalam diri Rajendra. Lega karena Aruni selamat, kesal karena ia sudah dibuat panik setengah mati. Tanpa banyak bicara lagi, Rajendra segera kembali ke motornya. Dia melajukan kendaraannya kembali ke arah rumah, kali ini dengan kecepatan normal, namun pikiran yang masih berputar-putar. Dia membayangkan Aruni yang pasti sudah memasang wajah masam, menunggu di rumah dengan segala macam omelan yang sudah disiapkannya. Tamat. Ya makin tamat riwayatku, gumam Rajendra, kali ini dengan nada pasrah, bukan lagi panik. Dia tahu, permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk menebus kesalahannya kali ini. Mendengar informasi bahwa Aruni sudah pulang dengan taksi, Rajendra tak lagi membuang waktu.
Rasa panik yang tadi mencekik memang sedikit mereda, digantikan oleh campuran lega, kesal, dan sedikit rasa malu yang kembali menyergap. Dia tidak peduli lagi dengan penampilannya yang hanya berbokser. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya ia bisa sampai rumah secepat mungkin. Tanpa basa-basi atau bahkan mengucapkan terima kasih kepada Pak Satpam, Rajendra segera menyalakan motornya. Deru mesin memenuhi udara, seolah menari di atas emosinya yang campur aduk. Dengan gerakan cepat, ia memacu motornya. Jalanan kota yang tadinya ia lalui dengan kecepatan penuh karena panik, kini kembali ia taklukkan dengan agresif, seolah jalan itu milik nenek moyangnya. Dia menerobos kemacetan, menyalip kendaraan lain tanpa ragu, tak peduli pada tatapan heran atau klakson protes dari pengendara lain. Untung nggak terbang, Jen. Angin kencang menerpa wajahnya, berusaha menepis hawa panas akibat rasa malu dan bayangan wajah masam Aruni yang sudah menanti di rumah. Pikirannya melayang, membayangkan skenario-skenario penyambutan macam apa yang akan ia terima. Pasti akan ada rentetan omelan, tatapan judes, dan mungkin cubitan pedas di pinggang. Namun, Rajendra tahu, ia pantas mendapatkannya. Bagaimana tidak? Ia sudah membuat istrinya malu di depan umum, lalu meninggalkannya begitu saja. Setiap tikungan ia gas dengan cepat, setiap celah di antara mobil ia manfaatkan. Kecepatan adalah prioritas utamanya saat ini. Dia hanya ingin cepat sampai, ingin segera melihat Aruni, memastikan sendiri bahwa istrinya baik-baik saja, dan siap menghadapi segala konsekuensi atas kecerobohannya. Mungkin, setelah ini Aruni akan memberlakukan peraturan baru, Rajendra harus menjalani pemeriksaan kelengkapan pakaian sebelum keluar rumah. Hanya cukup waktu sebentar bagi Rajendra untuk tiba di depan gerbang rumahnya dengan napas terengah-engah. Motornya ia parkirkan sembarangan, tak peduli lagi dengan kerapian. Rasa cemas dan bayangan hukuman dari Aruni membuat jantungnya berdebar tak karuan. Dengan langkah perlahan, ia memasuki kediaman mewahnya, seolah sedang berjalan menuju tiang gantungan. Setiap suara kecil di dalam rumah membuat bahunya menegang, mengantisipasi kemarahan yang akan meledak. Namun, alih-alih sambutan dingin atau omelan yang sudah ia bayangkan, Rajendra justru dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Begitu ia melangkah masuk ke ruang keluarga, matanya langsung menangkap sosok Aruni yang berdiri di sana. Rambutnya tampak basah, menempel di dahi, dan tubuhnya terbalut kimono mandi berwarna merah muda cerah. Aroma sabun dan sampo yang segar menguar, menciptakan kontras tajam dengan keringat dingin yang membasahi punggung Rajendra. Yang paling mengejutkan adalah ekspresi di wajah Aruni. Bukan cemberut, bukan marah, melainkan sebuah senyum tengil yang mengembang di bibirnya. Senyum yang seringkali menjadi pertanda Aruni sedang merencanakan sesuatu atau sedang menahan tawa, kini terpampang jelas, membuat Rajendra semakin bingung. "Wih sayangku dah pulang. Kapan?" tanya Aruni dengan nada santai, seolah tidak ada drama besar yang baru saja terjadi. Dia melipat kedua tangannya di dada, menatap Rajendra dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan senyumnya semakin lebar saat melihat Rajendra yang masih berbokser dan kini tampak sangat kusut. Rajendra masih terdiam, mencerna situasi. Tadi, jawabnya terbata. "Kakak abis dari mana? Pasti nyari aku ke kampus lagi ya?" Aruni melanjutkan, nadanya penuh selidik namun tanpa sedikit pun kemarahan. Mendengar itu, Rajendra merasa sedikit lega, namun juga kesal karena Aruni seolah menggodanya. "Ya iyalah ke kampus. Kamu ngapain pulang sendiri sih, sayang? Kakak khawatir loh. Kakak pikir kamu jatuh di jalan." Rajendra membalas, suaranya naik satu oktav, menunjukkan betapa paniknya dia tadi. Aruni terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya. "Kakak langsung jalan, ya kali aku nungguin. Jelas pulang jugalah. Mana yang jemput kayak orang nggak waras, malulah,"
sindirnya. Tatapannya kini tertuju pada boxer kuning bergambar kartun yang masih melekat di tubuh Rajendra. Rajendra sontak merasa panas di wajahnya. Malu? Tanyanya, berusaha menutupi rasa malunya dengan ekspresi pura-pura tidak mengerti. Iya dong malu, kakak. Seru Aruni, suaranya sedikit meninggi namun masih dengan nada geli. Istri mana yang gak malu dijemput pakai boxer sependek itu? Dia bersedekap dada, menggelengkan kepalanya dramatis. Apalagi tadi banyak banget yang lihat, aku sampai buru-buru naik taksi biar nggak makin jadi tontonan. Rajendra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya sih cuma. Ia mencoba membela diri, meskipun tahu ia berada di posisi yang salah. Cuma apa? Tantang Aruni, menaikkan satu alisnya. Ini masih termasuk sopan kok, sayang. Rajendra menunjuk boxernya, mencoba meyakinkan. Rada tebel juga. Aruni mendengus, tawanya nyaris meledak. Idih tebel apanya? Titit kakak tuh kemana-mana. Celetuknya tanpa tedeng aling-aling, membuat Rajendra terkesiap. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.